بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا بما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، الحمد لله بالتوفيق والعون من الله تعالى، في هذه الليلة المباركة في شهر مبارك نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر درسنا ودراستنا في مجلسنا هذا، مجلس مدارسة الذي درسنا فيه العلوم الواجبة علينا. نرجو الله أن يسهلنا وأن يباركنا في تعلمنا هذا. Amin. Umat sekalian, sebelum kita mulai, waffaqanallah jami'an, saya mengingatkan diri saya sendiri dan umat semua untuk selalu berusaha ikhlas. Sebenarnya ikhlas itu harus di setiap amalan kita, harus di setiap perbuatan kita. Namun terutama juga di dalam menuntut ilmu. Kita konteksnya sekarang di sini adalah untuk menuntut ilmu. Maka hendaknya kita juga betul-betul ikhlas dalam menuntut ilmu. Ikhlas dalam menuntut ilmu itu sangat penting. Itu akan menentukan bagaimana hasilnya kelak. Dan bahkan Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, al-ilmu la ya'adiluhu syai' idza saluhat niyatuhu. Ilmu itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kapan? Idza saluhat niyatuhu. Jika niatnya tulus, jika niatnya ikhlas. Namun sebaliknya, jika wal'iyadu billah, semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua, jika dalam menuntut ilmu tidak ikhlas, maka ancamannya sungguh sangat luar biasa sekali. Bahkan di dalam beberapa riwayat hadis disebutkan seseorang yang menuntut ilmu, yang seharusnya menuntut ilmu itu ikhlas mengharap ridha Allah, tapi dia mengharapkan perkara-perkara yang lain dari perkara-perkara dunia, maka dia tidak akan pernah mendapati aroma surga. Dan bahkan ada juga riwayat yang menyebutkan tiga golongan. Yang pertama kali diseret ke dalam neraka untuk menyalakan api neraka, salah satunya adalah seorang yang berilmu, yang mana saat menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu tidak ikhlas. Wafaqanallahu jami'an. Semoga kita semuanya diberi keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala pada setiap amal kita. Dan sebenarnya ikhlas itu juga menunjukkan kesempurnaan iman kita. Ikhlas itu juga menunjukkan kesempurnaan iman kita, seperti yang kita sebutkan tadi sebelum kita mulai pelajaran, bahwasanya seorang yang beriman, yang sempurna imannya itu seharusnya betul-betul sadar hakikat dirinya sebagai seorang hamba. Kemudian apa yang harus dilakukannya di dunia ini dan apa orientasi hidupnya. Atau seorang beriman itu betul-betul selalu menyadari hal itu. Dan di antara wujud kesempurnaan iman adalah selalu berusaha untuk ikhlas. Nah, memang ikhlas itu perkara yang sangat berat sekali. Bahkan jangankan kita sebagai orang awam, para ulama sekalipun banyak yang mengeluhkan terkait dengan perkara ikhlas. Banyak sekali para ulama yang menuturkan bahwasanya perkara yang paling sulit adalah ikhlas. Karena terkadang ikhlas sesaat, kemudian hati tiba-tiba berbalik sesaat itu juga. Bahkan ada yang mengibaratkan berbolak-baliknya hati itu ibarat seperti air yang mendidih.
Kita tahu ibu-ibu sekalian sering masak air mungkin. Ketika air mendidih itu selalu berbolak-balik. Tidak sampai 1 detik. Itu sangat sudah berkali-kali berbolak-balik. Itulah gambarannya berbolak-baliknya hati. Makanya selain kita berusaha, juga kita harus selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus selalu memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu diberikan ikhlas pada setiap amal kita. Wafaqan Allah jami'an. Umat sekalian, insya Allah pada malam hari ini kita akan melanjutkan apa yang telah kita pelajari pekan lalu. Pekan lalu kita mulai melanjutkan kembali pembahasan pengantar ilmu fikih. Ini kan Ibu ya? Baik. Eh, Mungkin kalau misalkan ada yang bertanya-tanya, "Ustaz, kenapa sih kita tidak belajar akidah saja? Kemarin kan kita belajar akidah. Kemudian kenapa tidak akidah aja dulu? Kita betul-betul tuntaskan akidah." Seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, syariat Islam, inti dari syariat Islam itu ada 3, akidah, fikih, adab dan akhlak. Nah, akidah itu paling penting memang di antara 3 hal itu. Tapi semuanya penting dan semuanya juga harus diperhatikan. Wafaqanallahu jami'an. Bukan berarti kita mempelajari akidah kemudian kita melalaikan fikih kita. Fikih ini terkait dengan amalan kita. Kalau akidah itu poinnya adalah keyakinan kita. Kalau fikih itu perbuatan kita. Bagaimana perbuatan kita? Baik dalam rangka ibadah, kemudian muamalah, dan lain-lain. Bagaimana perbuatan kita? Kita harus perbaiki juga. Dan memperbaikinya dari mana? Dari belajar fikih. Wafaqanallahu jami'an. Lalu kenapa kok tidak langsung, misalkan juga ada pertanyaan yang lain lagi. Lalu kenapa kok tidak langsung belajar permasalahan-permasalahan fikih di kitab aja? Kenapa ini pakai belajar pengantar ilmu fikih segala? Seperti di awal kita membuka pengantar ilmu fikih dulu ada tujuan-tujuannya kita mempelajari pengantar ilmu fikih. Di antara tujuan-tujuannya ada yang berkaitan dengan pengetahuan agar kita tahu apa hakikat ilmu fikih, agar kita tahu apa yang dibahas di dalam ilmu fikih. Kemudian yang menjadi landasan di dalam ilmu fikih. Kemudian kita juga agar tahu perkembangan ilmu fikih itu ternyata tidak simpel, tidak tiba-tiba datang dan jadi. Telah melewati dan melalui banyak proses dari masa Rasulullah sampai masa kita sekarang. Wafaqanallahu jami'an. Dan di sana juga sebenarnya ada tujuan-tujuan selain tujuan pengetahuan, juga tujuan-tujuan terkait dengan eh, paradigma, adab dan akhlak atau cara pandang kita terhadap ilmu fikih ini dan para ulama. Bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai orang awam di hadapan para ulama yang berilmu, yang bertakwa, yang ikhlas, berkhidmah, mengorbankan seluruh hidupnya hanya untuk memperjuangkan syariat Islam. Maka hendaknya kita juga mengambil faedah-faedah itu. Wafaqan Allah jami'an. Di pertemuan yang lalu terakhir kita telah membahas madhab-madhab fikih yang telah punah, yang Allah takdirkan punah. Ya kan Ibu ya? Wafaqan Allah jami'an. Namun jauh sebelum itu, kita telah menyebutkan fase-fase yang telah dilalui ilmu fikih. Masih ingat Ibu sekalian, apa saja fase-fase yang telah dilalui ilmu fikih? Ada yang bisa menyebutkan Umar? Allah. Ini nampaknya tawaduk semua di rumah malam ini. Bagaimana Om? Bu Siti udah open mic barusan Om. افتحي وتكلم يلا. افتحي الميكروفون وتكلم. تفضل يا Bu Siti. Tadi kayaknya sudah mau menjawab Bu Siti ditutup lagi. Afwan Ustaz.
masa diturunkannya syariat atau wahyu, Nah, yaitu ketika di masa Nabi Muhammad sampai tahun 11 Hijriah, Jayyid. kemudian masa sebelum munculnya madhab-madhab sampai tahun 100 Hijriah, kemudian setelah itu masa munculnya madhab-madhab fikih sampai tahun Nah, 1300 Hijriah, dan masa kini dari tahun 1300 Hijriah hingga sekarang. wafaqan Allah jalan. Fatahallah alaik abwab al-ilm wal amal. Naam, kita sudah sempat menyebutkan ini sebelumnya. Kita sebenarnya para ulama ada beberapa versi pembagian. Ada beberapa versi pembagian fase-fase perkembangan ilmu fikih, tapi kita mengambil pembagian ini yaitu pembagian berdasarkan waktu. Meskipun waktu di sini kebanyakan waktu ini secara takribi, yaitu perkiraan. Kecuali fase yang pertama itu pas, tepat. Karena fase yang pertama itu dimulai dengan diturunkannya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW sampai wafatnya. Detik wafatnya Rasulullah SAW itu adalah fase pertama. Selesai itu langsung masuk ke fase kedua. Namun selesainya fase kedua ini, misalkan di sana kita sebutkan yaitu masa sebelum munculnya madhab-madhab. Ini kita tuliskan sampai tahun 100 Hijriah, ini adalah perkiraan kurang lebih. Kemudian juga dari selepas 100 Hijriah, yaitu disebut masa madhab. Di sana ada beberapa madhab fikih yang muncul. Seperti yang kita bahas kemarin ada 4 madhab fikih. Kemudian ada madhab-madhab yang telah punah juga. Yaitu sampai kurang lebih 1300 Hijriah. Ini juga kurang lebih perkiraan. Yaitu karena kenapa kok 1300 Hijriah? Misalkan ada pertanyaan seperti itu. Karena di masa itu sudah mulai banyak penjajahan-penjajahan di negara Muslim dan disitulah mulai titik balik perubahan. Banyak sekali perubahan. Sangat berbeda jauh antara masa sebelumnya dan masa setelahnya. Wafaqanallah jami'an. Dan untuk fase yang 3 fase pertama ini alhamdulillah sudah kita bahas kemarin walhamdulillah, dan tersisa fase yang keempat yang belum kita bahas ya kan Ibu Ben, yaitu fikih pada masa kini, yaitu dimulai dari tahun 1300 Hijriyah atau selepas abad ke-13 sampai masa kita sekarang. Bagaimana perkembangan fikih pada fase ini? Wafaqanallah jami'an. Sebelumnya umat sekalian, pada masa sekarang ini muncul klaim-klaim pembaharuan fikih. Mungkin ini sudah di beberapa pertemuan yang lalu saya pernah sedikit menyinggungnya. Yaitu di masa kita itu muncul atau setelah abad 13 Hijriyah, yaitu muncul klaim pembaharuan fikih. Baik. Muncul klaim pembaharuan fikih. Bahkan ada yang mengatakan bahwasanya masa sebelum 1300 Hijriah, jadi dari masa sahabat sampai 1300 Hijriah itu disebut sebagai fase jumud dan taklid. Fase al-jumud wa taklid. Jumud itu bisa dikatakan sebagai terbelakang, tidak ada pertumbuhan, tidak ada perkembangan. Ini masa terbelakang dan taklid. Bahkan ada yang menyebut seperti itu. Sehingga menurut mereka fikih ini butuh pembaharuan sehingga supaya sesuai dengan zaman kita seperti itu. Wala'iyadzubillah. Dan tentu klaim-klaim seperti ini adalah klaim yang tidak benar, klaim yang tidak tepat. Bahkan akhirnya muncul-muncul pergerakan-pergerakan anti madhab seperti itu. Uh, jadi tidak mau menerima madhab. Mereka mengatakan madhab itu sudah tidak relevan dengan zaman kita.
Sehingga kita harus merumuskan ulang, harus mengambil kesimpulan ulang dari dalil-dalil. Subhanallah. Kalau kita ibaratkan misalkan, kita atau gini, sebenarnya tentu klaim seperti ini tidak benar. Karena pada kenyataan kehidupan misalkan pada tahun 1200 Hijriah dan pada tahun 300 Hijriah, kehidupan manusia itu tidak berbeda jauh. Pada kehidupan manusia pada tahun 300 Hijriah dan kehidupan manusia pada tahun 1200 Hijriah itu tidak berbeda jauh. Dalam artian, ketika kehidupan manusia tidak terlalu berbeda jauh, maka kitab-kitab fikih yang telah ada, yang telah ditulis oleh para ulama sejak dahulu, itu sudah mencukupi kebutuhan mereka. Sudah bisa menjadi solusi untuk semua permasalahan mereka. Gitu ya, Bu ya. Memang berbeda dengan misalkan setelah penjajahan, setelah misalkan Perang Dunia Pertama, Kedua, uh, itu memang setelah banyak sekali perubahan. Setelah banyak sekali perubahan, ada permasalahan-permasalahan baru yang dahulu tidak ada. Misalkan masalah-masalah, misalkan apalah, yang misalkan permasalahan sholat di pesawat itu jadi permasalahan. Kemudian eh, misalkan air sabun itu apakah bisa mensucikan atau tidak? Itu jadi permasalahan lagi. Dan kemarin-kemarin yang sekarang marak dalam beberapa tahun terakhir, misalkan wudhu dengan semprotan. Kemarin sempat kita bahas di kelas yang Sabtu Ahad malam. Eh, wudhu dengan semprotan, dengan spray seperti itu gimana? Kalau dulu, misalkan dari tahun 300 Hijriah sampai 1200 Hijriah tidak pernah ada permasalahan-permasalahan seperti itu. Uh, Taib. Maka kemudian ada klaim-klaim muncul seperti itu tadi. Tapi coba pikirkan seperti ini, kiaskan seperti ini. Kalau kita mempunyai bangunan, misalkan bangunan yang kokoh yang telah berdiri ratusan tahun dan masih bisa dipakai, hanya kurang beberapa saja, misalkan eh, kurang perlengkapan beberapa atau tidak menampung beberapa, misalkan. Apakah berarti kita harus menghancurkan semua bangunan yang sudah berdiri kokoh, tinggi, dan bisa mencukupi semua kebutuhan kita itu? Apakah harus kita hancurkan semuanya dan kita bangun dari awal lagi? Atau tinggal memperbaiki dan merenovasinya? Jawabannya tentu kalau orang berakal harusnya yang kedua. Karena bangunannya masih bagus, kan? Masih bisa dipertahankan. Maka selayaknya fikih juga kita perlakukan seperti itu. Karena apa yang telah dilakukan juhud para ulama, yaitu pengorbanan para ulama dalam menjaga syariat Islam yang terkait dengan halal dan haram, ini sungguh sangat luar biasa dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu masih banyak yang relevan dengan zaman kita. Masih banyak yang sesuai dengan zaman kita yang bisa menjadi solusi dalam setiap permasalahan kita. Dan bahkan perma- sekalipun permasalahan-permasalahan yang kontemporer sekalipun, bahkan permasalahan-permasalahan yang kontemporer sekalipun, itu biasanya ada isyarat-isyarat di dalam kitab-kitab fikih ulama. Meskipun tidak dibahas secara mendetail, terkadang ada isyarat-isyaratnya. Misalnya, misalnya apa? Misalnya bagaimana permasalahan akad jarak jauh misalkan. Akad jarak jauh, entah akad apapun misalkan, atau akad nikah lah misalkan beberapa tahun yang lalu kan ramai. Bagaimana kalau misalkan akad nikah jarak jauh misalkan yang pihak mempelai laki-laki di Jakarta, kemudian wali si perempuan itu di Lombok misalkan seperti itu. Ini gimana? Baik, memang secara detail permasalahan tersebut
tidak disebutkan, tapi ada isyarat di kitab-kitab para ulama menyebutkan permasalahan, misalnya disebutkan di beberapa kitab itu eh, jual beli, akad jual beli. Bagaimana akad jual beli jika seseorang tidak bertemu secara langsung? Misalnya, yang satu di lantai dasar dan yang satu lagi orangnya di lantai atas, dan itu hanya terdengar suaranya saja. Sedangkan serah terimanya nanti bisa pakai tali. Nah, itu kan bisa dijadikan patokan juga, seperti itu, dikiaskan istilahnya. Maka sebenarnya, eh, seperti saya sampaikan tadi, klaim-klaim pembaharuan fikih ini tidak tepat dan tidak benar. Eh, Umat sekalian, eh, karena sebenarnya agama itu semua perkara agama itu berdasarkan riwayat. Semua perkara agama itu berdasarkan riwayat. Mungkin selama ini kita memahami yang diriwayatkan itu hanya sebatas Al-Quran. Al-Quran itu ada riwayatnya. Misalkan riwayat Hafs an Asim, riwayat Qalun, dan lain-lain. Ada qiraah sab'ah, ada qiraah asyarah, dan ada yang lebih dari itu. Demikian juga dengan hadis. Hadis itu diriwayatkan dengan banyak jalur riwayatnya dengan berbagai macam lafaz atau redaksinya. Diriwayatkan. Mungkin sering kali kita berpandangan sempit. Oh, yang diriwayatkan itu hanya itu saja. Padahal pada hakikatnya, agama ini, agama Islam, itu semuanya berdasarkan riwayat. Makanya Ibnu Sirin pernah mengatakan, laula riwayah laqala man sya'a ma sya'a. Kalau bukan karena ilmu riwayat, maka setiap orang akan berbicara sesuai dengan keinginannya dalam permasalahan agama. Akan sungguh kacau agama ini kalau misalkan semua orang akan berbicara sesuai dengan keinginannya tanpa didasari riwayat. Riwayat itu tidak hanya sebatas Al-Quran dan Ustadz, hadis. suaranya putus-putus, Ustadz. Yassarallahu amrana. Allahumma yassir. Ini masih putus-putus Ibu sekalian. Suara saya masih putus-putus. Coba Halo. ngomong lagi Ustadz. Tes. Cek. Halo. Freezing, Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, freezing. Masih putus-putus? Masih Iya Ustaz. Ustadz. Masih putus-putus. Allahumma Iya. yassir. Kadang freezing, Ustadz. Sabar Om ya. Uh, Sekarang bagaimana suara saya? Apakah jelas? Sudah jelas, Waduh, Ustadz. Ustadz. Alhamdulillah. Allahumma yassir. Aina kunna wasalna? Sampai mana tadi Om? Kalau Ibnu nggak Sirin. berdasarkan riwayat, semua orang bisa ngomong apa aja. Jazakallah khairan. Naam. Nah, jadi seluruh perkara agama ini semuanya berdasarkan riwayat. Tidak hanya dalilnya. Naam, dalil dari Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, eh, itu ada riwayat-riwayatnya. Tapi tidak hanya sebatas itu saja. Tidak hanya dalil saja yang berdasarkan riwayat. Tapi cara memahami dalil itu juga diriwayatkan. Dan kesimpulan dari dalil itu juga diriwayatkan. Semuanya berdasarkan riwayat. Jadi tidak bisa, misalkan hukum suatu permasalahan didasari atas perasaan. Oh, saya lebih condong seperti ini. Oh, saya lebih condong seperti ini. Tidak bisa seperti itu. Perkara agama adalah perkara riwayat. Jadi tidak ada di sana
andil untuk menentukan suatu permasalahan fikih itu ditentukan dengan perasaan, tidak ada. Begitu ya, Bapak ya? Itu kita harus pahami itu. Makanya tadi terkait misalkan klaim pembaharuan fikih itu betul-betul tidak tepat kalau dikatakan meskipun meskipun itu disuarakan oleh orang-orang yang mungkin terlihat sebagai orang yang berilmu. Gitu ya. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Baik, kita masuk ke pembahasan fikih pada masa kini. Maksudnya fikih pada masa kini yaitu fikih setelah abad 13 Hijriyah atau tahun 1300 Hijriyah sampai pada masa kita sekarang. Bagaimana perkembangan fikih pada masa ini? Di sana ada beberapa ciri-ciri, ada beberapa ciri-ciri fikih pada masa kini yang tidak terdapat pada masa sebelumnya. Dan hal ini mempunyai andil besar pada perkembangan fikih pada masa kini. Di antaranya apa? Kita sebutkan dan tuliskan di sana perkembangan fikih pada masa kini. Di sana ada beberapa poin ciri-ciri yang tidak banyak terdapat pada masa sebelumnya. Yang pertama adalah banyak dicetak dan tersebar kitab-kitab fikih. Di era modern ini, alhamdulillah dengan taufik dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa banyak menemukan kitab-kitab yang dicetak dan dicetak dengan kualitas yang bagus. Terkadang dahulu terkadang kita belum sama sekali menemukan kitab yang dicetak terkait dengan suatu permasalahan. Atau misalkan dulu oleh para ulama dicetak dalam bentuk makhtutat, ditulis dengan tangan. Dan masih tersimpan di museum sangat lama. Entah itu di museum sekarang tuh kitab-kitab para ulama zaman dahulu itu tersebar di berbagai macam museum. Ada yang di Turki, ada yang di Saudi, ada yang di Mesir, bahkan di negara-negara Eropa. Loh kok bisa ada di negara-negara Eropa? Kitab-kitab para ulama yang tulisan tangan dulu. Naam, karena pengaruh penjajahan juga. Karena pengaruh penjajahan juga pernah terjadi perang salib, terus juga tragedi Laut Hitam, eh, ya sempat terjadi. Misalkan juga serangan dari Tatar juga, bangsa Tatar ketika itu. Jadi eh, termasuk juga perang di Andalus ketika itu umat Muslim di Andalus diserang oleh orang-orang Nasrani dan kitab-kitabnya dicuri dan diterjemahkan ke bahasa mereka. Sehingga sampai sekarang pun banyak kitab-kitab para ulama yang tersimpan di museum-museum Eropa. Baik. Namun sekarang dengan perkembangannya zaman, walhamdulillah, dan kemajuan teknologi, banyak sekali kitab-kitab yang sudah dicetak. Dan kalau kita perhatikan di sini mungkin bisa dikelompokkan menjadi dua. Eh, Percetakan kitab ini bisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu kitab-kitab ulama zaman dahulu yang telah ditulis oleh para ulama zaman dahulu, kemudian mungkin dahulu belum dicetak dengan cetakan yang bagus, atau sebelumnya pernah ada yang mencetaknya, tapi jumlahnya tidak banyak, sehingga sekarang sangat langka sekali. Atau juga dulu pernah dicetak dengan kualitas tahqiq yang kurang bagus. Sehingga sekarang banyak pergerakan-pergerakan tahqiq, gerakan-gerakan untuk mentahqiq kitab-kitab turas, mentahqiq kitab-kitab para ulama dahulu. Tahqiq itu gimana sih? Nggak tahu. Bahasa Indonesianya tahqiq itu apa? Tahqiq itu jadi misalkan manuskrip. Manuskrip itu diteliti ulang. Atau misalkan dari kitab-kitab yang sudah dicetak sebelumnya, yang sudah lama dicetak, itu dikomparasikan, dibandingkan dengan manuskripnya juga, dirujuk manuskripnya juga. Kemudian
ditulis ulang yang paling tepat dan sesuai dengan manuskripnya sehingga bisa difahami. Dan itu bukan perkara mudah karena terkadang tulisan para ulama itu bagus-bagus. Saking bagusnya itu sampai susah dibaca nih. Apalagi apalagi kan usianya sungguh sudah sangat tua sekali. Ini kalau kertas-kertas yang sudah sangat lama itu terkadang kan juga pengaruh ke tulisan. Dan bahkan kalau kita perhatikan kita penerbit-penerbit yang tidak terlalu memperhatikan kualitas tahqiq itu akan muncul cetakan-cetakan yang tidak berkualitas. Maksudnya cetakan yang tidak berkualitas itu bukan kertasnya atau jilitannya, tapi dari banyaknya kesalahan dalam tulisannya, dalam kesalahan dalam tulisannya. Bahkan ada yang berusaha untuk diharokati, malah harokatnya salah. Mending nggak usah diharokati. Karena saya pernah membeli kitab dulu yang memang tidak terlalu mahal meskipun ketika itu ya harus mengumpulkan uang dulu untuk membelinya. Saya dulu beli kitab Hasyiah Baijuri yang versi 2 jilid yang murah. Karena memang pas-pasan ketika itu adanya. Ketika itu saya beli kurang lebih 200.000 2 jilid. Tapi saya kecewa sekali pada prosesnya ketika membaca kitab itu. Bagaimana tidak, di sana diharokati eh, ada tulisan itu diharokati awalan demikian. Awalan. Jadi di akhir susunan kalimat kemudian diharokati awalan. Awalan itu artinya terlebih dahulu. Hamzah, waw, kemudian lam alif. Kemudian diharokati sama penerbit itu awalan seperti itu. Tapi tidak bisa dipahami. Kalau misalkan itu diharokati seperti itu, membingungkan jadi. Ini maksudnya apa? Akhirnya saya mencari-cari PDF karena ya memang belum bisa membelinya. PDF dengan cetakan yang lebih bagus, eh, yang 4 jilid. Kemudian saya cari kata itu, ternyata maksudnya bukan awalan, tapi aula. Aula artinya atau tidak. Kalau awalan artinya terlebih dahulu. Jadi sungguh sangat jauh sekali. Sungguh sangat jauh sekali artinya. Itu justru malah kadang membuat salah paham. Kemudian juga beberapa waktu yang lalu terkait permasalahan misalkan dalam sujud sahwi saya juga menemukan kesalahan juga dicetakan bukan cetakan yang pertama tadi meskipun masih dalam kitab Hasyiah Bejuri kitab yang sama tapi saya beli yang agak bagus sedikit saya beli yang eh, 3 jilid 3 jilid yang bagus kan yang 4 jilid. Saya beli yang 3 jilid kemudian saya membaca di permasalahan sujud sahwi. Di sana tulisannya itu indal qudrah, indal qudrah. Tidak bisa difahami kalau misalkan menggunakan kata itu. Indal qudrah. Qudrah itu kalau diartikan indal qudrah saat mampu. Saat mampu. Indal qudrah. Nggak nyambung dengan pembahasannya. Pembahasannya adalah sujud sahwi terkait dengan mengikuti imam gitu kan. Kemudian indal qudrah ketika mampu nggak nyambung. Akhirnya saya pastikan lagi dengan PDF. Karena ya bisanya masih membuka PDF kalau cetakan yang bagus. Akhirnya saya temukan kata itu ternyata bukan indal qudrah yang betul, tapi indal qudwah. Kalau seperti itu baru nyambung artinya. Indal qudwah itu saat mengikuti imam. Maksudnya seperti itu artinya. Indal qudwah saat mengikuti imam. Itu sangat berpengaruh sekali. Jadi kualitas tahqiq dalam cetakan kitab itu sangat berpengaruh besar bagi penuntut ilmu. Itu juga biasanya mempengaruhi mudah tidaknya dalam belajar, juga mempengaruhi pemahaman dalam belajar. Bayangkan saja seperti yang saya contohkan tadi. Wafaqanallah jami'an. Dan alhamdulillah sekarang meskipun ya masih ada cetakan-cetakan yang tidak terlalu bagus, yang penting bisa menjual dan dapat untung. Ya meskipun juga itu juga setidaknya
eh, membantulah yang bagi penuntut ilmu yang rezekinya juga tidak terlalu eh, banyak, maksudnya bisanya beli yang tidak terlalu mahal, ya masih terbantu juga. Tapi alhamdulillah sudah ada cetakan-cetakan yang bagus dan alhamdulillahnya lagi terkadang cetakan yang bagus itu sudah ada PDF-nya. Alhamdulillah. Wafaqanallah jami'an. Eh, Meskipun juga PDF itu kalau buat baca terus-terusan juga kadang melelahkan. Masih enak kalau kita secara langsung. Wafaqanallah jami'an. Eh, Kita juga perlu mengenal umat sekalian kitab-kitab yang dicetak. Mungkin dahulu jarang sekali dicetak, kemudian sekarang telah dicetak. Kitab-kitab fikih itu ada pengelompokannya. Jadi para ulama menulis kitab fikih itu biasanya berdasarkan tujuannya, ada maksudnya. Jadi kitab fikih itu tidak semuanya ditulis dengan metode yang sama, dengan maksud dan tujuan yang sama, tidak. Misalkan ada kitab-kitab fikih yang ditulis hanya dalam permasalahan ijma' saja. Oh, jadi dalam satu kitab ini tidak membahas yang lain kecuali masalah ijma. Dan banyak beberapa ulama menuliskan kitab ijma seperti Al-Ijma punya Ibnu Munzir, Maratibul Ijma Ibnu Hazm dan An-Naqdu ala Maratibul Ijma punya Ibnu Taimiyah, kemudian Al-Basit fil Ijma eh, itu juga eh, bagus. Dan kitab-kitab ijma seperti ini sebenarnya juga sangat diperlukan oleh penuntut ilmu karena terkadang kalau seseorang tidak memahami dan mengetahui perkara ijma, terkadang mendengar atau membaca pendapat satu madhab misalkan membaca pendapat madhab Syafi'i atau membaca pendapat madhab Hambali misalkan. Kadang seseorang mengira, oh ini hanya pendapat satu madhab ini saja. Oh ini hanya pendapat madhab Syafi'i saja. Min mufradati madhab Syafi'i misalkan. Ini termasuk permasalahan-permasalahan yang madhab Syafi'i ini nyeleneh tersendiri. Yang lain nggak seperti ini. Ternyata itu adalah perkara ijma misalkan seperti itu. Itu penting sekali kita mengetahui perkara ijma. Dan juga ada kitab-kitab fikih yang misalkan ditulis memang fikih madhab. Fikih madhab itu ya hanya membahas permasalahan berdasarkan pendapat di dalam satu madhab. Itu fikih-fikih madhab di sana banyak. Baik di dalam madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i maupun Hambali. Kita tidak menyebutkan semuanya karena banyak sekali. Dan kita juga perlu pahami juga bahkan kitab-kitab fikih madhab ini sendiri pun juga bermacam-macam. Biasanya ditulis sesuai dengan mustawa atau tingkatan seorang penuntut ilmu. Ada kitab fikih yang mukhtasar, ringkas. Itu ditulis tujuannya untuk pemula yang baru belajar fikih dan ditulisnya dengan cara yang ringkas supaya mudah dihafal, mudah difahami dan mudah dihafal seperti itu. Itu kitab-kitab yang ringkas seperti itu. Otomatis tidak akan kita menemukan di sana dalil. Tidak akan pernah kita menemukan dalil pada kitab-kitab mukhtasar. Jangankan kita menemukan dalil, penjelasan secara rinci saja nggak ada. Nah, itu hanya poin-poin utamanya saja. Kalau kitab-kitab mukhtasar, kitab-kitab fikih yang ringkas. Kemudian ada juga kitab mutawasid, kitab yang pertengahan bagi penuntut-penuntut ilmu yang pada fase pertengahan. Setelah dia memulai dengan kitab mukhtasar, kemudian meningkat ke fase pertengahan. Di sana sudah lebih menjabar permasalahannya. Sudah ada tambahan-tambahan penjelasan. Meskipun tidak terlalu panjang juga penjelasannya. Tapi ada tambahan-tambahan ketentuan-ketentuan, kemudian kondisi-kondisi seperti itu biasanya ada tambahan keterangan dan syarah. Namun tetap juga tidak ada dalil yang disebutkan di dalam kitab mutawassit. Kemudian ada juga kitab, misalkan kitab mutawwal, kitab yang matan yang panjang, muasa. Seperti kalau di dalam mazhab Syafi'i seperti misalkan Minhajut Talibin punya Al-Imam An-Nawawi misalkan.
atau Raudut Talibin. Itu kitab-kitab yang panjang. Di sana penjelasannya jauh lebih rinci. Dengan ketentuan-ketentuannya, dengan detil-detil kondisi-kondisinya. Itu lebih rinci lagi. Meskipun demikian, biasanya tidak banyak juga menyebutkan dalil. Kalaupun ada menyebutkan dalil itu sangat ringkas sekali biasanya. Namun ada juga kitab-kitab fikih yang betul-betul muassa, yang betul-betul rinci, detil, mendalam, dan bahkan sampai membahas tentang dalil-dalilnya secara rinci, tidak hanya menyebutkan dalilnya, tapi juga sisi pendalilannya, bagaimana cara memahami dalil ini, maksudnya apa. Itu betul-betul dijelaskan. Ada kitab fikih yang seperti itu. Gitu ya, Bapak ya. Wafaqanallah jami'an. Itu kitab fikih madhab. Tadi ijma, kitab ijma, kemudian kitab-kitab fikih madhab. Jadi kalau misalkan ada yang mengatakan uh, belajar madhab itu, kalau di madhab itu nggak pernah ada dalil. Nah, ini kelihatan kalau nggak pernah belajar. Kalau misalkan yang dibuka kitabnya adalah kitab-kitab mukhtasar untuk pemula, ya iya, tidak akan pernah mendapati dalil di sana. Karena itu untuk pemula, supaya nggak bingung, nggak pening. Jangankan disebutkan dalil dan cara memahami dalilnya. Disebutkan poin-poin utamanya saja, kadang masih bingung kan itu. Wafaqanallah jami'an. Betul, Ustaz. Makanya, dan makanya kalau misalkan ada yang mengatakan, oh kitab madhab itu nggak ada dalilnya, oh ini bukan bukan sesuatu yang bisa dibenarkan seperti itu. Uh, Bagaimana bisa dikatakan kalau madhab itu nggak pakai dalil? Terus dari apa harus semuanya itu dari apa? Masa dari ngawang-ngawang, dari berhayal kan nggak? Semuanya itu dari dalil dan kita sudah sebutkan sebelumnya bahwasanya nasabnya, nasab riwayat fikih itu bagaimana sampai di madhab, empat madhab itu bagaimana dari masa sahabat, kemudian fikihnya sahabat itu diturunkan ke tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in sampai ke para imam empat madhab. Wafaqanallahu jami'an. Semuanya diriwayatkan. Bagaimana dari dalilnya seperti apa, cara memahami dalilnya seperti apa, kesimpulannya bagaimana, semuanya diriwayatkan. Wafaqanallahu jami'an. Berikutnya ada juga kitab-kitab fikih, bukan fikih madhab, tapi istilahnya fikih muqaron, atau bahasa kita menyebutnya perbandingan madhab. Ada juga kitab-kitab perbandingan madhab. Dan banyak kitab perbandingan madhab itu banyak. Ibnu Munzir juga punya kitab perbandingan madhab. Dan bagus kitabnya. Juga misalkan di dalam madhab Hambali itu ada Ibnu Qudamah yang menuliskan Al-Mughni. Al-Mughni itu kitab perbandingan madhab. Kemudian di dalam madhab Maliki itu juga ada yang lain, yaitu Ibnu Rushd Al-Hafid. Ibnu Rushd Al-Hafid, beliau menuliskan kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Dan kitab ini dipelajari dulu di Universitas Islam Madinah di Fakultas Syariah, tapi sekarang sudah tidak dipelajari lagi. Sekarang khusus madhab Hambali di sana. Tapi kalau di Libya nampaknya sampai sekarang juga masih dipelajari kitab itu. Kemudian juga, nah, Alvan dipotong. Kayaknya kalau belajar fikih buat orang-orang tua seumur saya tuh bikin pusing ya Ustaz ya. enggak pusing Om. Jangan dibikin pusing Om. Kan tapi Dikerjakan saja Om. kita harus berpikir Ustaz. Ya difahami saja Om. Difahami saja. Makanya begini Om. Makanya begini, belajar fikih atau belajar semua bidang ilmu itu harus sesuai dengan cara yang benar sebagaimana cara para ulama dulu belajar supaya tidak bingung. Kalau belajar fikih langsung perbandingan madhab, iya bakal bingung dan nggak bakal ketemu kesimpulannya, dan ya sebelum belajar nggak tahu, setelah belajar tambah bingung kan gitu. Alhamdulillah Jadi baru itu awal kalau itu kalau misalkan belajarnya langsung perbandingan mazhab, iya. Tapi para ulama belajar tidak seperti itu. Semua ulama itu belajar dimulai dari satu mazhab dulu dan dimulai dari yang paling dasar.
sesuai sudah dibuat. Jadi kita itu sebenarnya sudah dibuatkan jalannya. Gitu. Tinggal kita meniti, menapaki jalan itu saja. Bagaimana para ulama dari mazhab masing-masing membuatkan tangga pembelajaran bagi kita. Jadi kalau misalkan tadi ada klaim pembaharuan fikih, itu justru malah mengacaukan semuanya. Wafakanallah jami'an. Semoga Allah memberikan taufik pada kita semuanya. Amin. Baik. Kemudian juga misalkan di dalam mazhab Syafi'i itu ada juga yang menulis kitab perbandingan mazhab yaitu Al-Imam An-Nawawi yaitu Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Itu juga kita perbandingan mazhab. Kita perbandingan mazhab meskipun beliau belum sampai menyelesaikan kitab tersebut dan beliau meninggal qadarullah. Jadi belum sampai semua permasalahan fikih ditulis di dalam kitab Al-Majmu'. Meskipun ada setelah-setelahnya itu yang berusaha untuk melengkapi kitab Al-Majmu'. Jadi Takmilatul Majmu', pelengkap dari Majmu'. Sampai 2 orang ulama bahkan yang berusaha melengkapi kitab Al-Majmu' dalam masa yang berbeda. Wafaqanallah jami'an. Ala kulli hal, sekalian. Jadi kita sebagai seorang penuntut ilmu itu kita harus pandai memilah-milah kitab mana yang baik untuk kita dan sesuai dengan level kita. Jadi seperti itu. Jadi meskipun misalkan ada ustadz bilang, wah kitab ini bagus, atau seorang syekh bilang, oh, kitab ini bagus kan? Iya, kitab itu secara kualitas isinya bagus, pembahasannya bagus, tapi belum tentu cocok untuk semua kalangan, apalagi para pemula seperti itu. Gitu kan Ibu ya? Wafaqanallah jami'an. Baik. Itu kitab-kitab fikih, kitab-kitab yang dicetak yang mana aslinya adalah kitab-kitab para ulama yang ditulis zaman dahulu kemudian dicetak ulang zaman sekarang seperti itu. Dan alhamdulillah itu sangat memudahkan sekali terutama bagi para penuntut ilmu, para pembelajar, itu sangat memudahkan sekali sehingga kita sangat mudah mendapatkan kitab zaman sekarang. Eh, misalkan kita tinggal beli saja misalkan di maktabah, di toko kitab misalkan. Atau bahkan tidak usah pergi ke toko kitab. Sekarang bisa kita belinya dengan online. Kita tunggu di rumah saja langsung datang kitabnya. Sangat mudah sekali. Makanya tidak heran kalau misalkan sekarang itu para tulab itu banyak mempunyai kitab. Terkadang itu sampai berlemari-lemari gitu ya. Sampai puluhan rak kitab. Itu kitabnya. Tapi nggak tahu pernah dibaca apa enggak. Alhamdulillah. Eh, kalau dibandingkan dengan para ulama zaman dahulu sebelum terjadi gerakan-gerakan cetakan-cetakan dan penerbitan seperti ini dahulu para ulama untuk mendapatkan satu kitab saja terkadang itu butuh waktu yang panjang, harus perjalanan jauh, kemudian harus menyalinnya. Jadi para ulama dulu itu untuk mendapatkan kitab misalkan kitabnya ulama siapa gitu, ulama fulan itu harus menyalinnya, menulis sendiri, menulis ulang seperti itu. Dan itu sebenarnya jauh lebih berfaedah, menulis ulang, menyalin itu jauh lebih berfaedah daripada sekedar membaca. Terkadang kalau misalkan menyalinnya sekali gitu, itu terkadang sudah kalau ditaruh saja di rak itu mungkin ya sudah nyangkut di dalam otaknya. Tapi kalau misalkan sekedar baca sekali, apalagi orang zaman sekarang kadang tuh sekedar baca sekali sekilas-sekilas, apalagi bacanya nggak selesai, itu terkadang ya nggak nyangkut di benak kita. Wafaqanallah jami'an. Tapi para ulama dahulu harus menyalin seperti itu dan bahkan para ulama dahulu itu terkadang itu menyalin bahkan tidak hanya sekali. Satu kitab itu disalin bahkan berkali-kali, bahkan diceritakan seperti ada ulama yang misalkan menuliskan atau menyalin kitab Sahih Muslim itu sampai 7 kali. Dalam 1 tahun itu 7 kali menyalinnya. Uh, Sangat luar biasa sekali. Allah jami'an. Sampai dikatakan di ceritanya itu di suatu malam dan di saat menyalinnya yang ke-7 kali itu dia bermimpi dia masuk surga. Dia masuk surga dan masuk surga itu dia nyantai-nyantai di surga itu.
mengayun-ayunkan kakinya. Dan dia mengatakan, Alhamdulillah arahanallahu minan nasakh. Alhamdulillah Allah telah memberikanku masa istirahat dari menyalin kitab. Jadi perjuangan para ulama dulu untuk mendapatkan kitab itu sulit sekali. Dan alhamdulillah sekarang sudah mudah, sangat mudah sekali bagi kita untuk mendapatkan kitab. Dan bahkan apalagi ada PDF zaman sekarang, alhamdulillah. Bagi yang tidak bisa beli kitab yang mahal-mahal, ya setidaknya ada PDF-nya, alhamdulillah. Baik. Namun ada juga cetakan-cetakan kitab zaman sekarang itu yang merupakan kitab-kitab zaman sekarang, ditulis zaman ini. Jadi kitab-kitab kontemporer ditulis oleh ulama-ulama zaman kita, dan itu juga tidak kalah banyaknya, tidak kalah banyak. Dan dari sana juga akan muncul pergerakan-pergerakan seperti yang kita tuliskan di poin yang ketiga, yaitu muncul seperti kitab-kitab ensiklopedi. Ensiklopedi tidak ada zaman dahulu ensiklopedi. Tapi zaman sekarang ada istilah mausu'ah atau ensiklopedi. Mausu'ah fiqhiyah, ensiklopedi fikih. Seperti yang paling banyak jadi rujukan dan mungkin dikatakan yang secara kualitas itu paling bagus saat ini, itu adalah Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Yaitu kalau kitab fisiknya itu ada lebih dari 20 jilid, saya lupa tepatnya berapa jilid, tapi lebih dari 20 jilid. Memang panjang sekali. Tapi juga ada dalam bentuk aplikasi PC gitu. Ada. Dan bagus sekali. Bahkan yang dalam bentuk aplikasi itu kalau diklik kitab, misalkan di sana ada penjelasan nukilan-nukilan, kemudian di bawahnya ada catatan kaki. Catatan kaki itu nukilnya dari mana itu? Itu bisa kita klik catatan kaki itu dan akan muncul naskah kitab rujukan. Jadi sangat luar biasa sekali. Dan biasanya ensiklopedi itu seperti Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah ini biasanya urutannya sesuai dengan abjad. Sesuai dengan abjad. Tidak seperti kitab-kitab fikih yang terdahulu. Misalkan kitab-kitab madhab. Misalkan kita misalkan manhaju tullab, atau yang lebih luas lagi minhajut talibin misalkan, atau raudhatul talibin misalkan, seperti itu. Kita pasti menemukan permasalahan itu sesuai dengan urutan babnya. Misalkan kalau kita ingin membahas masalah aniyah atau bujana, kita harus masuk ke kitab Thaharah, bab aniyah. Seperti itu. Kemudian kalau kita ingin membahas tentang iqamatul had, misalkan iqamatul had itu hukuman tindak kriminal, misalkan seperti itu. Maka kita harus merujuk ke kitabul jinayat, paling akhir dari kitab fikih, misalkan seperti itu. Tapi kalau misalkan di Mausu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah, ensiklopedia fikih Muslim, fikih Islam, seperti ini berdasarkan abjad, misalkan ina berarti di huruf hamzah di awal. Demikian juga iqamatul had, berarti di awal juga di huruf hamzah juga. Jadi berdasarkan abjad biasanya kalau ensiklopedia fikih Islam atau Mausu'ah Fiqhiyah. Baik. Dan di sana juga ada yang bentuknya aplikasi seperti Jami'ul Fiqhi. Jami'ul Fiqhi ini juga bentuknya aplikasi elektronik, aplikasi elektronik. Dan ini sangat membantu. Tapi, kalau kita katakan sangat membantu, iya, dalam konteks mencari rujukan dalam waktu singkat. Mencari rujukan dalam waktu singkat, terutama bagi misalkan mahasiswa-mahasiswa S2 atau S3 yang akan menulis disertasi atau tesis. Itu akan sangat terbantu sekali dengan adanya mausu'at seperti ini. Mausu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah atau Jami'ul Fiqhi. Tapi tidak bisa dijadikan sebagai tautsiq. Maksudnya tidak bisa dijadikan sebagai rujukan
pertama untuk memastikan pendapat madhab. Karena dalam disertasi atau tesis itu harus betul-betul dipastikan kalau menukil pendapat madhab, harus betul-betul dipastikan ini adalah pendapat mu'tamad dalam madhab ini. Maka harus betul-betul dipastikan dari kitab madhabnya masing-masing. Seperti itu. Termasuk juga dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran juga kita harus melewati tangga-tangga pembelajaran yang sudah dirapikan oleh para ulama di dalam madhab. Kalau Kalau misalkan untuk ensiklopedi seperti ini tidak untuk pembelajaran, tapi kalau untuk rujukan-rujukan cepat-cepatan nyari ya itu iya, itu nggak masalah dan bagus saja. Begitu Ibu ya, itu mempermudah. Wafaqqanallahu jami'an. Dan juga di sana juga kalau Mausu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah, kemudian Jami'ul Fiqh, ini mencakup semua permasalahan fikih. Alhamdulillah. Namun juga di sana ada beberapa ensiklopedi yang khusus membahas permasalahan-permasalahan tertentu. Misalkan Mausu'atut Thaharah misalkan. Jadi ensiklopedi Thaharah misalkan. Ada yang membahas Thaharah saja, ensiklopedi terkait dengan Thaharah saja ada. Kemudian ada juga Mausu'ah Muamalat, ensiklopedi Muamalat, perniagaan dan lain-lain semuanya. Jadi khusus dalam satu bab permasalahan saja. Ada yang seperti itu juga. Jadi macam-macam. Wafaqqanallahu jami'an. Baik, berikutnya sekalian kita lanjutkan. Poin kedua di sana termasuk ciri-ciri dan kelebihan fikih pada fase yang keempat ini adalah tumbuhnya banyak organisasi-organisasi dan yayasan-yayasan fikih. Di sini biasanya organisasi atau majma' istilahnya itu majma' fiqhi itu biasanya adalah kumpulan beberapa ulama, kumpulan beberapa ahli fikih yang mana mereka berkumpul dengan tujuan untuk menguraikan permasalahan-permasalahan kontemporer. Biasanya seperti itu. Jadi misalkan ada suatu permasalahan, kemudian bagaimana takhrijul masalah ini dengan usul. Misalkan kalau dikembalikan ke fikihnya para ulama dahulu, bagaimana permasalahan ini dengan kaidah-kaidah yang sudah disusun oleh para ulama dahulu, yang sudah diringkaskan oleh para ulama dahulu. Itu seperti apa? Dan di sana akan muncul fatwa. Oh ya, kalau di Indonesia itu mungkin seperti MUI. Jadi MUI itu kan ada Dewan Fatwanya, ya kan Ibu ya? Dewan Fatwa itu sebenarnya ya bisa dikatakan itu adalah majma' fiqhi, yaitu kumpulan para ulama fikih ya, yang mereka berkumpul untuk menguraikan permasalahan-permasalahan fikih kontemporer. Karena kalau misalkan permasalahan-permasalahan fikih kontemporer itu kalau diselesaikan sendiri kadang sangat berat sekali, apalagi secara kemampuan para ulama zaman sekarang itu tidak seperti dahulu. Kalau dahulu dikatakan sebagai mujtahid itu sudah luar biasa sekali, menguasai semua permasalahan, semua dalil, semua gambaran, semua kaidahnya. Itu para mujtahid zaman dahulu kalau misalkan tidak ada majma' fiqhi wajar karena dengan kemampuan mereka. Tapi sekarang karena dorongan itu juga, dorongan keterbatasan secara ilmu dan rumitnya permasalahan-permasalahan, maka muncullah majma' fiqhi. Jadi para ulama berkumpul, kemudian berdiskusi terkait dengan permasalahan, mengumpulkan semua data terkait permasalahan tersebut. Kemudian di sana ada tentu ada perdebatan di sana, pasti ada pro kontra biasanya, dan tidak mesti biasanya fatwa itu tidak mesti kesepakatan dari semuanya, tapi biasanya mengambil pendapat mayoritas biasanya demikian. Atau juga beberapa tahun yang lalu muncul seperti Dewan Fatwa Al-Irsyad gitu Ibu ya. Itu juga semacam itu. Jadi majma' fiqhi itu sebenarnya. Ada kumpulan ustadz-ustadz yang
Kalau 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 majelis fatwa Al-Irsyad itu sebenarnya tidak semuanya ahli fikih sih, Om. Macam-macam juga sih. Tapi ya gitu. Ala kulli hal, kurang lebih gambarannya seperti itu. Dan itu ada di masa ini. Di masa setelah abad ke-13. Dahulu tidak ada model-model majma' fiqhi, itu tidak ada. Kalau di Saudi di sini ya kita contohkan ada Munazzamat Ta'awun Al-Islami. Ini juga majma' fiqhi yang cukup besar eh, di Riyadh kalau tidak salah. Saya lupa di Riyadh atau di Jeddah. Ini di Saudi. Dan untuk Rabitatul Alam Al-Islami ini sebenarnya adalah yayasan Islam yang mungkin bisa dikatakan yayasan Islam yang paling besar di dunia yang terkadang itu bahkan menaungi pergerakan-pergerakan Islam di seluruh dunia, mengajak bareng-bareng, merangkul bareng-bareng umat muslim di seluruh dunia. Dan Rabitatul Alam Al-Islami ini mempunyai divisi seperti MUI mempunyai divisi fatwa, yaitu Dewan Fatwanya. Nah, Rabitatul Alam Al-Islami ini juga mempunyai majma' fiqhi. Kalau Rabitatul Alam Al-Islami berpusat di Makkah. Wafaqanallahu jami'an. Ya, baik. Dan ini juga sebenarnya sangat berfaedah, sangat bermanfaat untuk kita semuanya karena bisa menjadi solusi untuk permasalahan-permasalahan kontemporer, terutama dari fatwa-fatwanya, termasuk juga MUI Dewan Fatwanya itu sangat sangat membantu kita sekali, sangat membantu kita dan memberikan solusi kepada orang-orang awam. Makanya kalau misalkan sangat disayangkan kalau misalkan sampai MUI itu digembosi ya. Kalau kita perhatikan kan beberapa waktu yang lalu kan ada arah-arah ke sana kan mau menggembosi MUI seperti halnya menggembosi KPK. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Baik. Eh, Semuanya dipolitisasi ini. Semoga Allah melindungi kita semuanya dan memberikan taufik kepada kita semua. Baik. Nastamir wahai sekalian. Berikutnya, wahai sekalian, di sana termasuk kelebihan atau termasuk ciri-ciri juga pergerakan fikih di masa ini adalah munculnya majalah-majalah fikih. Munculnya majalah-majalah fikih. Tadi yang poin ketiga tadi sudah kita bahas Ibu ya. Tadi kita satukan dengan poin yang pertama tadi. Dari itu termasuk pergerakan penerbitan dan percetakan juga. Baik, untuk yang poin keempat, di sana muncul banyak majalah-majalah fikih. Kalau di kita mungkin tidak terlalu banyak ya kalau di Indonesia. Allah alam. Kalau di awal-awal hmm, Dewan Fatwa Al-Irsyad itu sering sering mengadakan perkumpulan dan mengeluarkan fatwa. Eh, tapi kalau dalam bentuk majalah kalau di negara kita tidak terlalu banyak. Tapi kalau di Timur Tengah itu banyak sekali. Memang majalah khusus fikih gitu. Majalah khusus fikih gitu. Seperti Manzumatul Ta'awun Al-Islami, kemudian Rabitatul Alam Al-Islami, itu punya majalah khusus terkait dengan fikih dan fatwa-fatwa kontemporer gitu. Jadi itu juga bisa juga menjadi bahan pembelajaran untuk penuntut ilmu fikih, para tulabul ilmi fikih itu bisa belajar dari bagaimana menguraikan permasalahan, bagaimana eh, mengambil kesimpulan dan mencari solusi, merujuk dari ke kitab-kitab para ulama dahulu itu bisa jadi pembelajaran dan juga kalau untuk orang awam sangat membantu sekali dalam permasalahan-permasalahan kontemporer. Kemudian juga banyak muncul, ini poin yang kelima, banyak muncul web fikih. Banyak muncul web-web fikih dan sebenarnya tidak hanya web saja zaman sekarang, tapi juga dengan adanya perkembangan teknologi itu juga banyak multako-multako, perkumpulan-perkumpulan para ulama. Eh, itu misalkan ulama dari berbagai negara dan dengan berbagai madhab itu ada misalkan grup-grupnya misalkan di Telegram eh, dan di Telegram itu juga kalau kita perhatikan masing-masing
ulama itu punya qanah sendiri. Masing-masing ulama itu punya channel Telegram sendiri-sendiri dan di sana beliau membagikan karya-karya beliau dan majelis-majelis beliau di sana. Jadi kita bisa lebih mudah di sana. Selain munculnya web-web, nah munculnya web-web fikih seperti Multaqo Fikih itu atau yang lain-lain itu ada. Tapi sekarang kan terkadang lebih lebih maju lagi sekarang daripada web-web mungkin agak malas sekarang orang buka web. Tapi kalau di aplikasi di HP terkadang malah sekarang lebih banyak yang menggunakan Telegram. Bahkan para ulama sendiri juga mengumpulkan semua aktivitas keilmuannya di dalam channel Telegramnya biasanya. Jadi itu juga banyak memudahkan kita. Dan juga termasuk mungkin juga termasuk pergerakan fikih zaman sekarang itu pembelajaran-pembelajaran fikih online jarak jauh. Bahkan para para ulama dari semua madhab saya perhatikan. Para ulama dari semua madhab, maksudnya ulama zaman sekarang ya. Para ulama zaman sekarang itu dari semua madhab itu punya pembelajaran online. Dalam madhab Hambali itu misalkan seperti misalkan Madrasah Bahuti. Madrasatul Bahuti itu madrasahnya madhab Hambali eh, sekarang itu banyak ulama-ulama uh, Hambali yang mengajar di sana dan pembelajarannya online. Kalau madhab Syafi'i itu ada Madrasatun Nawawi. Madrasatun Nawawi itu juga uh, fikih juga. Dan di sana juga banyak ulama-ulama madhab Syafi'i yang mengajarkan secara online juga. Wafaqanallahu jami'an. Sepertinya ada juga yang beberapa waktu yang lalu madhab Maliki juga. Jadi lebih mudah sekarang pembelajaran-pembelajaran dengan adanya kemajuan teknologi seperti itu. Itu baru ada zaman sekarang. Kalau zaman dahulu tidak ada sebelum sebelum abad ke-13 itu tidak ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian kami sah. Baik. Di sana baik, di sana ada poin muncul klaim pembaharuan usul fikih. Tapi mungkin agak kita lewati dulu. Ini kita akhirkan. Poin selanjutnya di sana banyak permasalahan fikih kontemporer. Naam. Seperti saya sempat singgung di awal tadi. Jadi setelah abad 13 Hijriyah atau mungkin dikatakan setelah masa-masa penjajahan, masa-masa perang dunia, itu banyak sekali perubahan. Banyak sekali perubahan. Kalau kita katakan tadi kalau tahun 300 Hijriyah dan 1200 Hijriah itu tidak banyak perubahan, tidak banyak perbedaan. Tapi kalau kita bandingkan misalkan kita sekarang dan 50 tahun yang lalu itu perbedaannya jauh sekali. Ya atau ya? Jauh sekali. Banyak sekali permasalahan-permasalahan yang dulu tidak kita jumpai, sekarang ada. Dan permasalahan-permasalahan itu kalau mungkin bahasa kita adalah permasalahan fikih kontemporer atau bahasa Arabnya an-nawazil. An-nawazil al-fiqhiyah. An-nawazil al-fiqhiyah tentu perlu solusi. Tentu perlu solusi. Seperti contoh-contohnya tadi misalkan bagaimana sholat di pesawat. Kemudian bagaimana wudhu dengan spray semprotan. Bagaimana kalau misalkan penggunaan sabun untuk bersuci. Sabun itu kalau sudah bercampur dengan air, itu apakah airnya mensucikan atau tidak? Wafaqanallah jami'an. Atau misalkan kemarin waktu kita belajar fikih Ramadan atau fikih puasa, kita sempat juga membahas tentang pembatal-pembatal puasa kontemporer, ya kan Ibu ya? Itu juga para ulama juga berusaha untuk menguraikannya dan eh, menjelaskan dan mendudukkan permasalahannya. Seperti masalah apa kemarin obat tetes mata, apakah membatalkan puasa? Kemudian obat tetes telinga, kemudian enema. Enema itu obat yang dari jalur dubur dimasukkan atau misalkan apa alatnya namanya Bu Anita yang misalkan alat bantu buang air kecil seperti selang dimasukkan ke jalur air seni itu. Kateter.
Ya itulah yang penting itu. Itu hukumnya bagaimana? Apakah membatalkan puasa? Semuanya dibahas oleh para ulama dan didudukkan permasalahannya. Itu banyak sekali permasalahan-permasalahan kontemporer zaman sekarang. Atau yang saya sebutkan tadi, nikah online itu, nikah jarak jauh melalui telepon seluler itu. Akadnya yang satu di mana, yang satu di mana. Mana itu? Wafakanallah jami'an. Baik. Dan di zaman kita juga setelah selepas abad ke-13 Hijriah itu muncul fakultas-fakultas syariah. Tentu eh, sebelumnya muncul universitas-universitas dan akhirnya muncul juga fakultas-fakultas, banyak fakultas yang diantaranya adalah fakultas syariah yang mana fakultas syariah itu biasanya di dalamnya ada dua jurusan. Ada jurusan fikih dan ada jurusan usul fikih. Dan terkadang ada yang merincinya lagi. Misalkan fikihnya fikih apa misalkan. Ada yang fikih muamalat saja misalkan. Kalau seperti di Indonesia kan apa muamalat syariah apa istilahnya kalau di Indonesia ekonomi syariah. Nah, ekonomi syariah itu cuma bahas muamalat fikih muamalat saja. Nah, enggak bahas fikih-fikih yang lain. Atau juga misalkan seperti di Al-Azhar. Di Al-Azhar itu jurusan-jurusannya disesuaikan dengan madhab. Jadi ada siapa yang mau ngambil madhab Hanafi atau Maliki atau Syafi'i atau Hanafi atau Hambali sesuai dengan madhab pilihannya. Pembelajaran kurikulumnya berbeda-beda. Dan tentu masing-masing universitas, masing-masing kampus dan masing-masing fakultas syariah itu mempunyai kurikulum masing-masing yang berbeda-beda. Misalkan eh, di Mesir misalkan Al-Azhar misalkan kalau dibandingkan dengan Libya misalkan tentu berbeda kurikulumnya. Demikian juga misalkan kalau dibandingkan lagi dengan Universitas Islam Madinah misalkan tentu berbeda kurikulumnya. Kemudian dibandingkan lagi dengan Jamiatul Imam uh, Ibn Saud di Riyadh misalkan berbeda. KSU King Saud juga berbeda lagi. Kemudian dibandingkan lagi dengan yang di Yordan atau di Maroko atau di Sudan tentu berbeda. Semuanya masing-masing kurikulumnya berbeda-beda. Meskipun juga ada kecenderungannya biasanya. Biasanya kalau di suatu negara itu cenderung sesuai dengan madhab di negara tersebut biasanya kalau fikihnya. Misalkan kalau di mana negara tetangga kita di Brunei misalkan. Di Brunei di sana fakultas syariahnya tentu madhabnya adalah madhab Syafi'i. Yang mengajarkan yaitu eh, ya dosen-dosennya semuanya madhabnya Syafi'i. Yang ditelaah semuanya, yang dipelajari adalah madhab Syafi'i. Wafakanallah jami'an. Kalau di Saudi, kebanyakan kampus di Saudi karena madhab resmi di negaranya adalah Hambali, ya Hambali yang dipelajari. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semuanya. Dan ini ada di zaman kita. Para ulama dahulu tidak ada yang kuliah. Ya kan Ibu ya? Coba ulama ulama apa ada gelar akademisnya? Kan tidak ada kan Ibu ya? Ulama-ulama dulu. Misalkan siapa? Imam Syafi'i, apa doktor gitu? Kan enggak. Tidak ada. Ya, dan memang cara pembelajaran ini adalah cara pembelajaran modern. Maksudnya di kampus-kampus dengan fakultas, kurikulum. Itu memang adalah cara pembelajaran modern yang mungkin sedikit banyak mengadopsi pembelajaran-pembelajaran umum, maksudnya ilmu umum dari negara Eropa juga atau negara Barat. Ya meskipun ada ada kelebihan, tapi ada kekurangannya juga. Ya, di antara kekurangannya, mungkin pembelajaran para penuntut ilmu zaman sekarang itu tidak lengkap. Tidak bisa mencapai tahap seperti para ulama zaman dahulu. Tidak akan pernah bisa. Lulusan kampus itu, kalau misalkan hanya mengandalkan belajarnya di kampus saja, itu tidak akan pernah bisa menjadi ulama. Para ulama kalau kita perhatikan, para ulama yang sekarang betul-betul rasikh, meskipun punya gelar doktor, pasti tidak hanya di kampus saja belajarnya. Tidak hanya di kampus saja belajarnya. Pasti belajarnya itu talaki dan duduk di halakoh-halakoh ilmu dengan tangga-tangga keilmuan yang betul-betul runtut.
Biasanya justru mengambil kuliah, kemudian S2, S3 itu biasanya itu sambilan dan itu di udah udah tahap-tahap akhir belajarnya. Jadi dulu dari dari muda, dari kecil, dari remaja dulu sudah mulazamah ke syekh-syekh seperti itu. Sudah banyak belajar beberapa kitab, bahkan satu kitab itu bisa dipelajari berkali-kali. Kemudian sudah banyak riwayat juga. Kemudian sudah tahapan-tahapan pembelajarannya, kitab-kitabnya sudah runtut seperti itu. Kemudian baru baru dilanjutkan di perkuliahan. Biasanya seperti itu. Tapi dari sisi lain juga di perkuliahan itu akan mendorong munculnya makalah-makalah, penelitian-penelitian ilmiah dalam fikih. Karena kalau kita perhatikan di Timur Tengah itu ada yang namanya kalau S2 Om ya, S2 itu ada risalah jami'iyah atau mungkin bahasa kita itu ada disertasi dan tesis. Kalau S2 dan S3. Kalau S1-nya itu biasanya cuma makalah-makalah singkat saja. Kalau perkuliahan-perkuliahan di Timur Tengah. Eh, dan itu dengan adanya kampus-kampus itu tentu mendorong pergerakan seperti itu. Jadi penelitian-penelitian ilmiah terkait dengan suatu permasalahan. Meskipun secara kualitas juga bermacam-macam. Ada yang disertasi dan tesis itu bagus. Dan ada juga yang yang penting cuma syarat lulus saja. Ya mungkin hampir sama lah kayak skripsi-skripsi anak-anak kuliahan di kampus-kampus umum. Ada yang bagus, ada yang penting bisa lulus gitu ya. Dan ada juga yang sampai dicetak, ada yang tidak. Gitu Ibu ya, wafaqanallah jami'an. Terakhir rumah kalian tadi sempat kita lewati poin munculnya klaim pembaharuan usul fikih. Kalau di awal tadi kita sempat menyinggung terkait dengan klaim pembaharuan fikih. Klaim pembaharuan fikih itu terkait dengan hukum-hukum permasalahan. Fikih itu kan hukum-hukum permasalahan apa yang diperbuat oleh manusia. Jadi itu adalah perkara furu. Kalau fikih itu perkara furu. Jadi apa namanya? Eh, Kesimpulan-kesimpulan. Kalau fikih itu kan kesimpulan-kesimpulan dari dalil. Tapi di sini yang kita maksud yang poin ini munculnya klaim pembaharuan usul fikih. Usul fikihnya. Yang digugat itu adalah usul fikihnya. Jadi ada orang yang mengatakan usul fikih ini usul fikihnya para ulama dahulu itu tidak relevan dengan zaman kita. Usul fikih itu apa sih, Om? Apa bedanya dengan fikih? Usul fikih itu singkatnya, kalau kita katakan usul fikihnya adalah ringkasan kaidah-kaidah untuk memahami dalil. Ringkasan kaidah-kaidah para sahabat dalam memahami dalil. Itu adalah usul fikih. Makanya kalau kita mempelajari kitab usul fikih, yang paling pertama dibahas biasanya adalah apa saja yang bisa dijadikan dalil. Gitu kan, Bang? Apa saja yang bisa dijadikan dalil. Dalil itu apa saja? Ada Al-Quran, jadi dalil itu ada dalil yang muttafaq, yang disepakati oleh semua ulama, semua mazhab. Ada dalil yang mukhtalaf, yaitu ada mazhab yang mengatakan ini dalil, tapi mazhab yang lain mengatakan, oh itu bukan dalil. Jadi dalil itu banyak. Jangan memandang sempit. Oh, semuanya itu dalil itu Al-Quran dan hadis. Ya betul, Al-Quran dan hadis itu adalah dalil utama. Tapi ada dalil yang lain. Di dalam fikih itu ada dalil yang lain seperti ijma, qiyas, atau bahkan kalau dalam mazhab Hambali atau mazhab Maliki itu lebih banyak lagi dalilnya seperti riwayat qaulus sahabi. Kemudian kalau di dalam mazhab Maliki juga ada qaulu ahlil Madinah, kemudian al-masalih al-mursalah, al-istihsan, al-istishab, itu dalil. Itu dalil-dalil semua. Jadi dari dalil-dalil itu semuanya
Setelah itu, dari dalam di kitab usul fikih itu setelah apa saja yang bisa dijadikan dalil, selanjutnya baru dibahas kaidah-kaidah memahami dalil. Misalkan kalau ada perintah, perintah itu menunjukkan apa? Perintah itu menunjukkan kewajiban. Larangan itu menunjukkan apa? Larangan itu menunjukkan keharaman. Nah, itu adalah kaidah. Kemudian uh, ada kaidah umum. Umum itu uh, uslubnya, ungkapannya seperti apa saja. Misalkan kalau ada la kemudian setelahnya nakiroh. Jadi nakiroh manfiyah, nakiroh yang dinafikan. Oh itu menunjukkan umum berarti. Atau misalkan ma'rifah musbat, ma'rifah dan tidak dinafikan. Itu juga menunjukkan umum misalkan. Juga ada khusus. Perkara yang khusus. Seperti misalkan yang setelah pengecualian itu khusus. Atau ada uslub-uslub khas yang lain. Kemudian ada mutlak, ada muqayyad, dan lain-lain. Itu adalah kaidah-kaidah, kumpulan kaidah. Ada nasakh, ada mansukh gitu kan. Jadi banyak sekali kaidah-kaidah dalam memahami dalil. Kemudian biasanya di kitab usul fikih setelah setelah apa saja yang bisa dijadikan dalil, kemudian kaidah-kaidah untuk memahami dalil, kemudian yang paling terakhir itu biasanya menjelaskan tentang pembagian manusia, kondisi manusia di hadapan dalil. Jadi seperti yang mungkin saya pernah menyinggungnya, jadi manusia itu dibagi menjadi dua kelompok, ada mujtahid, ada muqallid. Mujtahid itu yang bisa mengambil kesimpulan langsung dari dalil, itu mujtahid. Adapun yang tidak bisa mengambil kesimpulan langsung dari dalil itu disebut muqallid. Kalau mujtahid kewajibannya itu berijtihad, mengambil kesimpulan langsung dari dalil, dia tidak boleh mengikuti ulama yang lain. Tapi kalau muqallid karena dia tidak bisa mengambil kesimpulan dari dalil, tidak mempunyai atributnya, tidak mempunyai ilmunya, maka dia harus mengikuti ulama mujtahid. Meskipun baik mujtahid maupun muqallid itu banyak tingkatannya, tidak satu tingkatan. Wafaqanallahu jami'an. Tapi muncul klaim pembaharuan usul fikih di sini. Itu sebenarnya tujuan utamanya adalah hadmuddin, menghancurkan agama Islam dari dalam. Karena itu akan berdampak pada semuanya. Ketika ada klaim bahwasanya usul fikih itu harus diperbarui, maksudnya diperbarui di sini harus disusun ulang dan dibuat kaidah ulang seperti itu. Bukan pembaharuan dalam masalah penulisan kitab, lalu cara penyampaian pengajaran usul fikih, bukan itu. Tapi pembaharuan di sini maksudnya adalah harus mereka mengklaim harus adanya pembaharuan kaidah-kaidah usul fikih. Ini akan berdampak merubah semua syariat. Misalkan saja satu kaidah, misalkan al-amru yufidul wujub. Perintah itu menunjukkan kewajiban. Terus kemudian berdasarkan klaim mereka dan perasaan mereka, mereka mengatakan misalnya sekarang ini kan umat Islam itu imannya lemah, tidak seperti orang-orang zaman dahulu. Dan mereka akan merasa keberatan dan kesulitan kalau misalkan dikatakan al-amru yufidul wujub, perintah itu menunjukkan kewajiban. Maka lebih baik untuk zaman kita sekarang al-amru itu yufidu uh, misalkan al-ibahah misalkan atau yufidu apa uh, al-istihbab. Perintah itu menunjukkan anjuran saja, bahwasanya itu sunnah itu misalnya. Bukan kewajiban. Wah, itu kan akan merusak semuanya. Berarti nanti akhirnya apa? Sholat nggak wajib, zakat nggak wajib, puasa nggak wajib. Dia akan merubah semuanya. Wala'iyadzubillah. Dan wujud dari pergerakan ini macam-macam. Dengan namanya yang macam-macam, dengan orientasinya yang macam-macam, tapi sama. Itu intinya adalah klaim pembaharuan usul fikih. Misalkan dahulu mungkin beberapa tahun yang lalu, sekitar 7 atau 10 tahun yang lalu, marak sekali pergerakan orang-orang liberal, ya kan Ibu ya? Ya tuh ya. Mungkin yang mengatakan, oh jilbab itu tidak wajib, misalkan seperti itu.
Itu banyak sekali mempermasalahkan usul fikih. Orang-orang liberal itu banyak sekali mempermasalahkan usul fikih. Namun juga selain orang-orang liberal itu juga ada, misalkan yang mungkin secara zahir itu lebih kelihatan agamis, kan? Lebih kelihatan agamis, tapi kenyataannya sama, yaitu menolak usul fikihnya para ulama dahulu dan termasuk juga menolak fikihnya, dan mereka ingin menggiring umat Islam untuk apa namanya menuju fikih yang baru. Jadi orang-orang diajak eh, mengambil kesimpulan dari dalil saja langsung, nggak usah ngikutin madhab, nggak usah ngikutin para ulama dulu. Ini dalilnya seperti ini, nyomot-nyomot dalil akhirnya. Nyomot-nyomot dalil ini ketemu satu dua dalil, kemudian disimpulkan sendiri sama ustadznya. Terus akhirnya antara satu ustadz dan ustadz yang lain dengan metode yang sama ternyata berbeda kesimpulannya. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Ini juga klaim pembaharuan usul fikih, ini juga klaim yang tidak benar. Dan itu justru akan menimbulkan kerancuan di dalam syariat, terutama dalam fikih. Karena kalau klaim pembaharuan usul fikih itu akan berdampak secara langsung pada fikih, semua fikih. Karena usul fikih adalah kaidah memahami dalil. Kalau kaidahnya berubah, maka fikihnya semuanya berubah. Misalkan berdasarkan, ini kemaslahatan, misalkan semuanya didasari kemaslahatan. Makanya dulu ketika pertama kali Al-Imam Asy-Syafi'i membukukan kaidah para sahabat dalam memahami dalil dalam kitab beliau Ar-Risalah, dikatakan banyak sekali para mustasyrikun, yaitu para apa istilahnya mustasyrik itu, misionaris. Banyak sekali orang-orang misionaris yang berusaha menyembunyikan dan menghilangkan kitabnya Al-Imam Asy-Syafi'i Ar-Risalah. Supaya apa? Supaya tersamarkan. Jadi kaidah memahami dalil itu supaya tersamarkan. Sehingga umat Islam itu menjadi rancu seperti itu. Tapi walhamdulillah, alhamdulillah Allah menjaga syariat ini. Allah menjaga syariat halal dan haram, dan Allah memilih orang-orang yang terpilih dari umat Nabi Muhammad untuk berkhidmah memperjuangkan syariat Islam, syariat halal dan haram, yaitu ilmu fikih. Alhamdulillah. Wafaqan Allah jami'an. Hal ini soal Umat. Ini nampaknya sudah jam 21.41. Hal ini soal. Alhamdulillah ini Maaf ya, kita Ustaz. masih ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ini kita sudah kita selesaikan malam hari ini satu pembahasan, yaitu fikih pada masa kita, yaitu setelah abad 13 Hijriah sampai kita hidup detik ini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Dan insya Allah di pertemuan yang akan datang, kita akan mulai membahas permasalahan bermadhab. Bagaimana sih sebenarnya permasalahan bermadhab itu? Dan apa pandangan atau pendapat para ulama terkait dengan bermadhab? Dan apakah kita harus bermadhab? Dan bagaimana cara bermadhabnya orang awam? Begitu Ibu ya? Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Hal min soal Wahid? Qabla an nakhtim, sebelum benar-benar kita tutup, ada pertanyaan? Ayo, Cep. La yujad. Alhamdulillah, in kana la yujad fa naktafi bihadzal qadar. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan Ibu sekalian. Saya minta maaf ini sampai cukup malam ini. Tapi semoga apa yang kita bahas dan pelajari malam hari ini bermanfaat dan barokah. Amin. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa senantiasa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan
kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Demikian juga kepada orang-orang yang kita sayangi. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit, atau kerabat kita, atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hambanya yang soleh dan solehah dan bertakwa kepadanya. Semoga Allah menjadikan keluarga kita dan anak keturunan kita termasuk hambanya yang soleh dan solehah. Dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus kelak. Amin. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita dan memperbaiki pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu, waktu, usia, dan keluarga kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa senantiasa ridha, bersabar, dan bersyukur atas semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afin wal-mujahidin fi Filastin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في غزة. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في رفح. اللهم انصرهم وأيدهم وقوهم واجمع كلمتهم وواحد صفوفهم. اللهم انصر مجاهديهم وتقبل شهداءهم وارحم موتاهم واشف جريحهم. Seperti biasa. اللهم كن لهم معونا ونصيرا. اللهم كن لهم معونا ونصيرا. اللهم كن لهم معونا ونصيرا. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين. اللهم دمر ومزق وهدم وشتت اليهود الصهيونيين الغاصبين ومن نصرهم ومن عاونهم يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Saya minta maaf teman sekalian. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz. Sehat selalu Ustaz.